Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andita Putri Maharani dari kelas 11 OTKP 1 absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan administrasi keuangan instansi pemerintah. Pengertian administrasi keuangan menurut negara. Administrasi keuangan negara merupakan seluruh penerimaan dan pengeluaran baik yang menyangkut pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD maupun institusi yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat. Eksistensi keuangan publik dibutuhkan ketika belanja untuk memenuhi kebutuhan akan penyediaan barang dan jasa publik, sehingga keuangan negara pun ada saat dibutuhkan pengadaan atas barang dan jasa publik berupa layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, minyak dan gas, sandang dan pangan, melalui subsidi langsung ataupun melalui Public Service Obligation atau yang sering disebut PSO. Pengelolaan keuangan negara subbidang fiskal melekat kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Definisi keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Definisi keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu tentang keuangan negara, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian pengelolaan keuangan negara dalam arti luas termasuk di dalamnya subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 Amandemen keempat berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi keuangan negara diantaranya 1. Fungsi pengelolaan ekonomi makro dan fiskal. Fungsi ini menyangkut pengendalian kondisi makroekonomi yang direfleksikan dalam indikator ataupun statistik ekonomi Indonesia. Yang kedua, fungsi penganggaran. Fungsi ini seperti telah diuraikan di atas, merupakan fungsi perencanaan secara kuantitatif yang direfleksikan dalam perencanaan keuangan pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun ke depan yang dituangkan dalam APBN atau APBD. Yang ketiga, fungsi administrasi perpajakan. Seperti kita ketahui bahwa lebih dari 70% pendapatan pemerintah dalam APBN berasal dari pajak, sehingga pengadministrasian perpajakan secara baik akan memudahkan pemerintah untuk mengestimasi pendapatan negara dengan lebih baik juga. Yang keempat, fungsi administrasi kepabeanan. Bea masuk juga merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai belanja negara. Yang kelima, fungsi perbendaharaan. Dalam fungsi ini, keuangan negara lebih banyak kepada penatausahaan keuangan negara yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang keenam, fungsi pengawasan keuangan. Fungsi ini melekat pada aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.